Ya, baik, selamat datang di aplikasi Si Hibah. Untuk kali ini kita akan login sebagai verifikator dan operator. Sebelumnya, untuk login akses verifikator dan operator itu, login tersebut akan didapatkan dari admin. Dan setiap login operator dan verifikator itu akan terhubung sesuai dengan satkernya masing-masing. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke menu penginputan program IKK atau IKU, dan kita akan mulai dari input program. Silahkan di sini tambahkan untuk programnya. Kemudian setelah itu klik simpan jika sudah terinputkan. Kemudian jika akan melakukan edit data, silahkan pilih terlebih dahulu data yang akan diedit atau dirubah jika terdapat kesalahan. Kemudian klik icon yang ada pada bagian menu atas. Selanjutnya, jika akan menghapus data, bisa memilih kembali data yang akan dihapus dan pilih icon silang. Nah, seperti itu langkah proses dalam menambahkan, merubah, dan menghapus data. Kemudian kita lanjut dengan menambahkan form IKK. Di sini untuk data IKK kita tambahkan kembali, sama caranya seperti tadi menambahkan program. Di sini kita tambahkan, di sini sebagai contoh data saja saya tambahkan, kita simpan. Oke. Nah, sehubungan di demonstrasi ini saya berikan simulasi untuk verifikator dan operator, jadi kita bisa langsung menambahkan mapping hibah. Sebagai contoh, saya akan simulasikan di sini membuat satu contoh proyek hibah. Nah, kita tambahkan. Kemudian sumber dana hibah yang digunakan. Di sini karena sebagai data contoh, saya buat sampling saja. Kemudian untuk jenis hibah silakan dipilih, ada terencana, ada langsung kas, dan ada langsung BJS. Kemudian penerima hibah itu sendiri. Kemudian tanggal NPPHLN. Dan tanggal penutupan. Kemudian tambahkan di sini nilai komitmen dalam valuta asing. Tidak lupa nanti untuk merubah merubah mata uang yang akan digunakannya. Kemudian besaran nilai dalam rupiah. Selanjutnya untuk aktual komitmen menggunakan valuta asing. Dan silahkan tambahkan tujuan dari proyek tersebut. Dan output dari proyek tersebut. Kemudian di sini status proyeknya masih berjalankah, tertunda, atau selesai. Kemudian satkernya tidak bisa dirubah ya karena sudah login sesuai dengan satker masing-masing. Kemudian di sini executing agensinya dan implementing agency silahkan ditambahkan. Setelah selesai kirim. Oke. Nah, setelah ini kita akan menambahkan kembali dari detail data tersebut. Nah, pada detail proyek tersebut ada beberapa menu untuk melengkapi data-data yang terhubung ke dalam data hibah tersebut. Nah, yang pertama adalah data lokasi. Silahkan di sini tambahkan lokasi pada mapnya dengan melalui menu pencarian map. Kemudian alokasi dana dalam bentuk valuta asing. Setelah selesai, klik OK. Kemudian bisa menambahkan kembali atau bisa selesai dengan mengclose. Nah, untuk memunculkan silahkan klik reload ya, atau refresh. Kemudian jika ada kesalahan data, silahkan bisa menghapus data tersebut dengan memilih data yang salah, kemudian klik tanda silang. Kemudian tambahkan kembali jika sudah data tersebut benar. Kemudian simpan. Oke, dan close.
jika data sudah terisi, dia akan merubah status menjadi warna hijau. Jika belum, dia masih berubah orange. Dan kemudian menambahkan dari mapping hibah, silakan pada nama satker tinggal mengetikkan 3 huruf saja minimal akan muncul data satkernya. Kemudian get, nah, pilihlah datanya. Kemudian menambahkan form IKK. Nah, pada form IKK silahkan tambahkan nama satkernya dengan mengetikkan minimal 3 karakter huruf. Silahkan pilih dan klik get data IKK untuk menampilkan datanya. Jika sudah muncul, silahkan dipilih data IKK yang diperlukan. Setelah itu klik save. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita tambahkan kembali atau lengkapi kembali data IKU. Nah, di sini hanya tinggal melakukan klik get data IKU, kemudian pilih mana data IKU yang akan digunakan, kemudian simpan dengan menekan tombol save. Selanjutnya ada pronas, kita tambahkan sama seperti IKU ya, hanya mengklik get data proses. Jika sudah simpan, kemudian setelah itu kita kembali dan memilih lagi implementing agency. Tambahkan di sini, silakan ditambahkan. Nah, di sini ada alokasi dana untuk produksi. Simpan. Dan yang terakhir itu ada petugas. Nah, silakan tambahkan petugas. Di sini ada kepala project, ada jabatan struktural atasan PMU, dan project implementing unit ya. Jika data tersebut ada, maka silahkan lengkapi. Di sini data sampel yang akan saya gunakan. Jika sudah simpan, oke, dan kembali, dan sudah status berwarna hijau semua, tandanya sudah terisi semua. Kemudian setelah selesai mengisikan mapping hibah, selanjutnya kita masuk ke perencanaan hibah. Nah, di perencanaan hibah ini kita lihat actionnya dalam status planning, kita klik. Nah, kita lengkapi kembali. Di sini ada disbursement, tambahkan data tersebut, isi data tersebut sesuai dengan tahun anggaran yang digunakan. Silahkan diisi, sesuaikan dengan nominal komitmennya untuk jumlah per tahun dan berapa alokasi dana untuk per triwulannya. Di sini saya sebagai contoh saja. Nah, jika sudah terisikan semua, selanjutnya silahkan klik save untuk menyimpan. Oke, kemudian setelah itu kita kembali dan kita lengkapi. Yang selanjutnya adalah B1 keuangan, tambahkan data tersebut dan tahun anggarannya sesuaikan dengan tahun anggaran 2021. Nah, silahkan isikan paket kontrak dan kegiatan, kemudian tata cara penarikannya silahkan dipilih. Ada nilai kontrak tahun sebelumnya, silahkan diisikan sesuai dengan yang tertera pada data. Nah, di sini untuk jenis mata uangnya silahkan tambahkan nilai per triwulannya. Nah, perlu diingatkan di sini untuk jenis mata uangnya dipilih sesuai dengan keperluannya. Nah, jika sudah ditambahkan semua, silahkan tekan save, kemudian oke. Dan jika sudah, kita kembali, dan yang terakhir ada B2 fisik, silahkan tambahkan tahun anggaran di 2021. Karena tadi status proyek ini dibuat tahun 2021, jadi diharapkan untuk pemilihan tahunnya sesuai dengan pembuatan proyek tersebut. Ya, kemudian di sini silahkan dapat diisikan untuk nilai paket kontrak atau nama kegiatannya. Di sini silakan ditambahkan. Kemudian pada tanggal tanda tangan kontrak ditambahkan. Kemudian di sini ada perkembangan tahun anggaran sebelumnya, pencapaian target dalam bentuk persen. Nah, jika sudah, menginputkan, barulah data tersebut kita simpan.
Oke, nah jika sudah terisi semua, maka pada perencanaan hibah ini status planning tersebut untuk actionnya nanti akan masuk ke dalam pelaporan. Nah, karena di sini statusnya sebagai verifikator, karena verifikator bertugas sebagai approval, jadi kita harus masuk dulu ke operator. Nah, proses yang tadi merupakan proses yang dilakukan oleh operator. Verifikator hanya bisa menambahkan saja. Nah, setelah masuk ke menu operator, di sini ada pelaporan triwulan yang harus dilengkapi oleh operator. Nah, di sini sudah masuk status planning yang tadi dibuat. Nah, kemudian kita laporkan di sini, kita lengkapi pelaporannya, edit datanya, karena di sini dibuat per triwulan, jadi sesuaikan data yang tadi sudah dibuat dalam perencanaannya. Jika sudah simpan, kembali diisi sesuai pencapaian target yang tadi dibuat, perencanaan targetnya. Oke, kembali tambahkan kembali apabila ada terjadi permasalahan. Isikan nama kegiatan atau paket kontrak. Untuk menambahkan nama kegiatan atau paket kontrak hanya cukup mengetikkan minimal 3 karakter huruf saja sudah muncul sesuai dengan data yang sudah diinputkan sebelumnya, nama paket kontraknya. Kemudian jika selesai, klik simpan atau save. Jika sudah terisi, kembali. Kemudian selanjutnya adalah langkahnya, bisa ditambahkan dari langkah kegiatan yang sudah dilakukan proses pada proyek hibah tersebut. Nah, kemudian kita tambahkan. Nah, langkah-langkah di sini adalah berisikan tentang tanggal-tanggal kegiatan ya. Silahkan dilengkapi sesuai dengan penanggalan yang sudah ditentukan. Di sini saya sebagai contoh saja untuk menambahkan tanggal-tanggal yang dilaksanakan dalam proyek hibah tersebut. Kemudian ada nama kontraktor, silahkan ditambahkan nama kontraktornya. Kemudian status silahkan tambahkan masih berjalan, contoh seperti itu. Kemudian di sini sebagai contoh kedua saya tambahkan melalui file upload. Nah, prosesnya seperti itu dan statusnya pun nanti akan sama menjadi selesai dan nanti akan masuk ke dalam list approvalnya verifikator. Operator hanya tinggal menunggu saja. Kemudian di sini ada laporan per semester. Nah, kita bisa contoh membuat di sini laporan per semester. Kita tambahkan naskah perjanjian, kemudian sasarannya, instansi pelaksanaan, kontak person, kegiatan pokok. Kita tambahkan sebagai contoh di sini. Kemudian alokasi keuangan tahun bersangkutan, realisasi anggaran dan capaian di sini menggunakan teks ya, bukan nominal. Misalnya terlaksana atau tercapai, silahkan sesuaikan dengan kata yang memang perlu digunakan. Nah, di sini permasalahan jika memang terjadi permasalahan dan rekomendasi. Jika sudah kirim, oke. Nah, di sini tanpa ada status approval, jadi kita kembali dan di sini dilihat statusnya langsung approve, disetujui. Nah, beda dengan laporan triwulan. Laporan triwulan harus melalui verifikator terlebih dahulu untuk
memverifikasi laporan yang sudah dibuat oleh operator. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke login verifikator. Kita akan lihat data pelaporan yang tadi sudah diinputkan oleh operator. Apakah sudah masuk? Nah, di sini sudah masuk ya. Tadi ada satu proyek hibah kedua dan sebelumnya ada proyek hibah pertama yang belum di-approve oleh verifikator. Nah, sekarang kita akan coba approve dengan memilih data laporannya. Kita melihat laporan bisa langsung. Nah, ini adalah format laporan yang sudah langsung terbuat secara otomatis oleh sistem. Nah, di sini jika approve, silahkan berikan pesan approve itu. Nah, setelah itu ketika disimpan maka data laporan sudah hilang karena laporan tersebut sudah di-approve, dan itu akan merubah status yang ada pada tampilan operator. Kita masuk kembali ke halaman operator. Kita login. Kita lihat pelaporan triwulan yang tadi sudah di-approve oleh verifikator. Nah, di sini status proyek hibahnya sudah berubah menjadi approve. Ya, udah setujui dan selesai. Bagaimana untuk mencetaknya? Kita klik ke icon print. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, selesai. Kemudian kita akan coba jika status laporan tersebut di reject. Kita akan kembali lagi ke status verifikator. Kita login verifikator. Login. Nah, kita ke approval. Kemudian kita pilih proyeknya dan kita akan coba proyek tersebut untuk pelaporannya. Contoh ditolak oleh verifikator, maka apa yang akan terjadi dan yang ditampilkan nanti di halaman operator. Di sini setiap reject harap diberikan pesan agar bisa dipahami oleh operator tentang alasan kenapa ditolak. Kemudian jika sudah diberikan pesan, kita simpan kembali, save, oke, dan kita akan lihat pada tampilan halaman operator. Setelah login, kita akan cek ke pelaporan kembali. Kita ke menu triwulan dan kita lihat di sini statusnya adalah rejected. Nah, kita bisa melihat pesan dari status rejected itu apa. Nah, ternyata perbaiki kembali. Nah, yang harus kita lakukan adalah dengan memperbaiki kembali laporan yang sudah tadi dibuat. Silahkan perbaiki di mana letak kesalahannya. Nah, dengan memperbaiki tinggal pilih menu edit. Kemudian bisa mengisikan data yang memang ada kesalahan dalam penginputannya atau tidak sesuai. Di sini saya contohkan, misalnya kita edit salah satu data, misalnya di sini ada menu fisik, ya kita edit datanya, kita rubah. Misalnya di sini ada yang belum terisi, realisasi fisiknya kita tambahkan nilainya menjadi 25%. Setelah itu kita simpan, oke. Kemudian kita kembali lagi, kita lihat status laporannya apakah sudah bisa diusulkan kembali. Jika sudah bisa diusulkan kembali, maka kita tinggal menunggu approval kembali dari verifikator. Di sini kita bisa lihat status laporannya pending, berarti sudah dikirimkan laporan revisi terbaru. Nah, tinggal kita menunggu approval dari verifikator. Nah, sekarang kita kembali ke halaman verifikator. Bagaimana tampilan yang diperlihatkan pada halaman verifikator? Nah, di sini akan tetap sama ya. Ada pelaporan yang dilaporkan kembali. Di sini kita akan rubah statusnya menjadi approve. Kemudian simpan, oke, dan kita akan lihat kembali hasilnya. Kita masuk ke halaman operator. Bagaimana status approve yang sudah diberikan oleh verifikator. Kita masuk ke pelaporan triwulan.
Nah, ternyata sudah di approve ya. Dari situ berarti laporan sudah diterima oleh verifikator. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.